Ketika semuanya datang warga untuk tahlilan, nah tiba di satu malam, maksudnya di tengah malam, tiba-tiba tuh dari keramaian itu banyak teriakan di dalam rumahnya. Ada nggak kejadian horor saat Kak Agni ini lagi merankan ya di salah satu scene mungkin? Ada nggak kejadian horor? Mau dikasih tau gak sih? Selama hidup ini tuh gue ngapain ya? Kok gue gak kenal sama bokap gue sih? Kok gue gak tahu sih kalau bokap gue ternyata dulunya tuh kayak gini gitu. Itu tuh horor lagi. Bahwa setiap jenazah itu pasti punya rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumaha daramang. Alhamdulillah, semoga kalian semua yang sedang nonton video kali ini diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan dunia akhirat, amin amin Allahumma amin. Buat yang lagi sakit biar diangkat penyakitnya sama Allah, yang lagi kesusahan biar dibantu naikin derajatnya sama Allah, rezekinya. Pokoknya semuanya, segala urusan kalian dilancarkan sama Allah. Buat kali ini saya agak deg-degan karena kedatangan saudara kembar saya, terus teman-teman saya. Siapa dia? Ini Pak Rakes dan Pak Sud. Aduh. Dan yang satu ini nggak mungkin sahabat mistis nggak nontonin juga, dari film Selepas Tahlil karya Bang Jamal. Oh bukan, Bang Jamal ceritanya diadaptasi dari cerita narasumber Lentera Malam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Boleh dikenalin satu-satu yang itu, Abang? Iya, perkenalkan nama saya Jamal, host dari Lentera Malam. Oke, yang tengah Bapak? Saya Dio, sutradara Selepas Tahlil. Bapak sutradara. Nah yang sebelah saudara, yuk boleh dikenalin. Halo semuanya, aku Agni berperan sebagai Saras. Oke, Agni Nihal, Pak Dio, Bang Jamal. Yang pojok sana kalian YouTuber tahu lah. Debut seorang YouTuber Jamal. Oke, kita ke yang sana dulu, baru ke pemain. Bang Jamal, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bang Jamal? Alhamdulillah, aman. Gimana ini cerita dari Selepas Tahlil? Diambilnya dari narsum, betul Bang? Betul. Berarti true story ya? Iya, betul. Ini narsumnya gimana awal ceritanya di Bang? Sedikit aja. Oke, jadi di Lentera Malam itu ada narasumber namanya Mas Noca. Oke. Dia berasal dari Surabaya, yang mana cerita yang dialami di Selepas Tahlil ini adalah yang dialami sama bapaknya. Nah, jadi dulu bapaknya itu di tahun 1980-an, waktu dia itu kuliah. Nah, kebetulan dia ini pergi ke Surabaya dan ketemu sama temennya. Nah, pada saat dia sampai ke Surabaya, mendadak ada tetangganya temennya itu meninggal dunia. Namanya Pak Hadi. Nah, pada saat meninggal dunia itu diajaklah bapaknya Mas Noca ini untuk sama-sama tahlilan ke rumahnya Pak Hadi. Nah, tapi pada saat datang ke tahlilan tersebut udah cekcok nih. Udah ada cekcok karena istrinya almarhum Pak Hadi ini minta untuk jenazahnya langsung dimakamkan di kampungnya yang ada di Kota L. Tapi pada saat itu warga itu belum bisa ibaratnya mengabuli ya permintaan dari istrinya. Cekcok di sana dan istrinya cuma bilang pada saat itu kalau nanti terjadi apa-apa sama jenazahnya Pak Hadi, ini sudah saya ingatkan. Gitu. Berarti sudah ada notis ya? Iya, jadi kejadian itu sore. Jadi istrinya itu minta tolong untuk dibawa ke kota kampungnya. Karena di tahun 80-an itu jarang kendaraan, susah banget untuk dapat kendaraan.
Makanya warga di sana tuh sepakatnya besok paginya aja gitu. Nah, sampailah pada malam hari ketika semuanya datang warga untuk tahlilan. Nah, tiba di satu malam, maksudnya di tengah malam, tiba-tiba tuh dari keramaian itu banyak teriakan di dalam rumahnya Pak Hadi. Jadi teriak-teriak semuanya. Teriakannya tuh kayak intinya jenazahnya itu bangun atau bangkit. Si mayat ini bangun. Si mayat ini bangkit gitu, bangun. Yang dari dalam rumah itu semuanya pada keluar. Iyalah kabur. Iya, pada kabur kan. Nah, ayahnya Mas Nocha ini kebetulan pada saat itu lagi ada di depan rumahnya. Jadi dia membelakangi rumahnya si mayat Pak Hadi itu. ini. Tiba-tiba semuanya pada berlarian, dia itu ketabrak sama salah satu warga yang lagi berlarian itu. Dia jatuh. Nah, dia kan ditinggalkan. Pada saat dia bangun itu sudah ada Pak Hadi ini yang berdiri di depan pintu. Jalan ibaratnya melintasi dia. Dalam keadaan kayak manusia aja jalan. Bentukannya kalau orang sana tuh menyebutnya jerangkong. Jadi hanya tinggal tulang berbalut kulit aja. Jalan ke depan. Nah, ayahnya Mas Nocha itu melihat jelas bagaimana jenazahnya itu jalan. Bahkan katanya dari detail bunyi-bunyi tulang-tulangnya itu tuh sangat-sangat kedengaran sekali gitu. Udah ini sampai jenazahnya itu hilang, katanya ke arah utara. Nah, warga yang tadinya udah berlarian balik lagi nih ke rumahnya Pak Hadi ini, dan melihat memang jenazahnya sudah tidak ada di lokasi. Istrinya keluarlah dari kamarnya dan cuma bilang gini ke warga, kan tadi saya sudah ingatkan gitu. Saya sudah ingatkan, saya tidak mau tanggung jawab kalau ada apa-apa sama jenazah almarhum. Mendingan para warga pulang dulu ke rumah masing-masing. Besok kita semua ke kampungnya. Cuma ngomong gitu doang. Enggak yang bilang ayo woro-woro cari, enggak. Karena dia sudah tahu. Sepertinya dia sudah tahu apa yang terjadi sama Pak Hadi semasa hidupnya. Akhirnya subuh, semua warga yang semalam ikut tahlilan berbondong-bondong ke kampung halamannya Pak Hadi. Kompak ya. Iya, pas sampai. Semua itu satu warga juga semua yang ikut aja, yang ikut tahlilan semalam itu. Pada saat nyampe, termasuk ayahnya Mas Nocha ya, dia ikut jadinya. Pada saat sampai di kotanya, di kampungnya itu, ternyata memang benar sudah ada jenazahnya di dalam rumahnya Pak Hadi. Dan sudah tidak berbentuk jerangkong lagi kalau kata menurut keterangan dari ayahnya Mas Nocha. Dan itu jadi sewajarnya. Sudah semula. Iya, sewajarnya mayit ya. Di sana barulah dimandikan, dikubur, dimakamkan. Nah, di situ ayahnya Mas Nocha itu nyari tahu lah, kenapa sih kok bisa sampai seperti itu. Nah, keterangan dari warga yang ada di sana, katanya dulu kampung ini itu pernah kedatangan seorang ulama. Nah, pada saat ulama ini datang, niatnya untuk kayak menyiarkan ya, menyiarkan agama Islam, tetapi warga di sana ini menolak sampai akhirnya ulama ini dibunuh. Dan di sana sebelum ulamanya ini meninggal, ulamanya ini bilang seperti apa ya, bersumpah ya, atau mengutuk bahwa siapapun warga yang ada di sini jika nanti meninggal di luar daerah atau desa ini, itu pasti akan kembali dengan cara apapun. Begitulah. Nah, tapi kesaksian dari ayahnya Mas Nocha pada saat itu, ya mayatnya jalan, jenazahnya jalan dari Surabaya ke kota L. Masya Allah. Itu ya kan yang jaraknya
Jauh banget. Apalagi tadi di belakang kamera aku udah nanya duluan sama Bang Jamal, jaraknya kemana? Hah? Jalan kaki. Capek ya? Iya. Kayaknya itu judulnya bukan Selepas Tahlil, Pak Sutradara. Setan gabut. Jauh banget dia jalannya. Tapi kalau mau tahu gimana cerita yang detailnya ya pasti harus nonton. Iya. Ini potongan biar kalian ya harus kepo lah. Kita tanya ke Pak Sutradaranya. Bagaimana nih Pak? Ya ngomongnya Pak kan kayak enak ya. Mas Gio aja ya. Iya nggak apa-apa. Mas, saat menjalankan proses pembuatan film Selepas Tahlil tuh susahnya, serunya, horornya gimana tuh? Susahnya sih pasti bisa dibilang kayak syuting kebanyakan karena ya apa namanya syuting yang panjang gitu ya. Tapi sebenarnya serunya justru karena kalau buat aku sendiri ini tuh film horor pertama aku gitu, bahkan film panjang pertama gitu dan pertama kalinya juga kerja sama kayak Aknini, Bastian, Diandra gitu yang memang kayak udah Kang Epi juga yang kayak aku tuh ngefans banget tuh sama Kang Epi tuh dan segala macam bisa betul gitu jadi kayak wah tanggung jawab besar tapi juga kayak seru gitu dan sebenarnya tuh yang lucu adalah aku tuh sebelum ngerjain ini sebagai debut film panjang ngerjainnya malah serial buat anak-anak gitu. Dari unyu-unyu ya dari kan? unyu-unyu gitu ya dari yang suatu yang apa namanya apa ya untuk inner child gitu sekarang mungkin buat inner demon gitu. Akhirnya terwujud juga inner demon. Tapi ini bagus bahasanya. Kalau tadi saya ngomong sama Mas Dio itu, oh dari anak-anak ya sekarang ke setan-setan jadi anak setan. Untung aja ceritanya bukan tentang anak-anak yang jadi tumbal ya kan. Jadi bener-bener kan jadi anak setan. Cuma kesulitannya yang paling kayak wah nih oke nih dari horor tuh kan pasti ada yang tingkat kesulitannya kan. Setiap film pasti ada. Cuma kalau untuk horor yang menurutmu kesulitan tapi oke happy. Mungkin lebih karena ngelihatnya bukan cuma sebagai film horor tapi juga dari ceritanya di Lentera Malam itu kan juga udah horor banget gitu sehingga waktu ada cerita tentang kebangkitan tentang orang jalan dari kota satu kota ke kota lain dan sebagai mayat itu tuh udah serem banget gitu justru yang waktu itu yang sulit tuh gimana kita bikin ceritanya juga ada hatinya ada heartfeltnya gitu sehingga memang yang kita bikin di sini tuh juga lebih kayak terinspirasi dari cerita itu, tapi ada ceritanya sendiri mengenai sepasang kakak dan kakak beradik yang kakaknya diperanin sama Agni dan adiknya diperanin Bastian dan mereka itu berusaha nyari tahu sebenarnya yang bangkit kan ayahnya gitu. Nah mereka tuh nggak tahu menahu soal kayak kenapa nih ayahnya bisa kayak gitu sehingga yang akhirnya aku lakukan sama penulisnya sama produserku sama penulisnya namanya Monji sama produser namanya Taufan adalah kita mencari titik supaya pas nonton filmnya tuh orang nggak cuma ketakutan gitu ya tapi juga ngerasain sedihnya dan juga kayak bagaimana mereka menguak misteri kenapa ini bisa kejadian ya sama ayah saya gitu. Pada akhirnya kita ngikutin perjalanan kedua kakak beradik ini gitu dan aku tuh awalnya kesulitan menemukan gimana ya supaya dinamika kakak beradik ini tuh bisa membawa penonton secara emosi juga gitu. Iya. Tapi semua itu tuh waktu kita akhirnya reading dan kita akhirnya ketemu Agni, Bastian dan mereka chemistry-nya tuh oke banget gitu ya. Jadi akhirnya itu malah dari kesulitan lama-lama jadi mudah sih gitu. Karena chemistry pemain juga pemain, ngebuat satu film itu jadi hidup. Terus penyampaiannya tersampaikan. Jadi kan orang nggak bosen cuma horor yang creepy-nya aja, cuma dapet juga kekeluargaannya. Ya drama keluarganya dapet. So, mungkin kalau nyari bentuk horornya tuh banyak lah yang sekarang pasti udah. Betul. Mungkin ada yang udah bosen juga jump scare mulu gitu kan. Dan di sini kita juga pengennya orang tuh ngikutin ceritanya seru, ada banyak ketakutan gitu. Tapi juga pengen bawa penonton kayak emosi gitu. Iya betul. Karena sekarang kan horor ya
nggak sekarang juga, dari dulu horor itu di Indonesia yang ditunggu-tunggu. Mau itu cerita urban legend, apalagi sekarang banyak true story, cerita memang dari kehidupan nyata. Jadi kebanyakan penonton itu kan mau dapetin gak cuma takutnya, di akhir apa nih yang kita dapetin, bener nggak? Apa sih dari nonton ini? Oh kalau misal satu keluarga, oh ternyata yang di sana katanya itu bukan mitos. Oh ternyata bener gini. Oh ini kan mereka ngambil dari itu. Tapi oke juga, Pak. Seru ya horor. Seru. Kapok nggak dari film horor? Iya betul, kapok nggak tuh Pak Sutradara? Masih penasaran malah. Kamu jangan lihat saya lagi mau ngeliatin Pak Sutradara nih. Siapa tahu Kayak jangan. mau nawarin lagi. Iya, makanya nanti saya ngeliatin Masih mau nih kayaknya. Bang Jamal nih. Bagi dikit boleh nggak? Boleh. Kamu aja yang direct gimana? Wah, Ibu jangan sutradara. dong. Oke, Kak Agni nih. Pak Sutradara udah. Bang Jamal udah. Kamu salah satu pemain selain ada Taskia Namya ya, ada Kaluna Maya, Sherif. Ada kamu. Kenapa? Agni Nihak salah satu pemain yang saya liatin terus. Karena saya kepengen banget yang jadi Ria Puspita saat penayangan saya, ada hijrah saya. Itu Agni Nihak. Amin. Aduh, biar ini jodoh loh, ini doaku. Dari 2024 aku berdoa biar kapan ya Allah nggak disengaja kayak bisa ngobrol kayak ada waktu nggak? Tahun ini ada waktu nggak, bulan ini? Yuk reading, kita main film yuk gitu. Aduh, amin banget semoga ya. Nanti saya ajarin, kalau memerankan saya jadi saya ajarin. Bener ya? Caranya jadi dukun santet. Jadi Bener ya? Ya, ini juga salah kalau misalkan beneran jadi main, aku bakal seneng banget sih kayak meranin dukun santet. Iya, dia bakal hafalin terus dilanjutin. Nah, kalau di film ini, itu di film saya nanti. Itu film mungkin semua orang udah tahu ceritanya, Ria jadi dukun santet. Kalau ini selepas tahlil kakak jadi apa? Di sini aku berperan sebagai Saras. Saras itu anak pertamanya Pak Hadi dan dia punya adik namanya Yudis yang diperankan sama Bastian. Oh, jadi Pak Hadi itu punya anak dua? Apa tiga? Kalau di filmnya. Oh, di filmnya. Di filmnya. Di filmnya ada dua, kamu dengan Bastian. Oke. Karakter kamu di sana keraskah, cengengkah, atau gimana? Ya sewajarnya sewajarnya anak pertama perempuan di Indonesia gitu. Dia pasti kayak pengen taking care keluarganya gitu ya. Terus dia juga anaknya tuh tahu apa yang dia mau, logis banget. Dan ketika dihadapkan sama hal-hal goib setelah bapaknya meninggal, kelogisannya tuh kayak ditabrakin gitu loh. Dan dia sebagai manusia tuh jadi runtuh karena banyak hal-hal yang tidak masuk di akalnya tuh kejadian gitu. Dan itu kayak ya cukup menantang ya untuk memerankan karakter Saras ini, soalnya beda lah sama aku. Kalau di film Selepas Tahlil ada nggak kejadian horor saat Kak Agni ini lagi merankan ya di salah satu scene mungkin? Ada nggak kejadian horor? Mau dikasih tau nggak sih? Jangan. Boleh lah, tipis lah. Boleh lah. Kejadian horor pribadi ya. Iya oke. Jadi ini sebenarnya aku nggak pernah cerita di podcast waktu aku promo Selepas Tahlil. Jadi sebenarnya kayak udah pada tahu kalau aku kekunci gitu. Tapi kita tuh nggak boleh nge-share kalau sebenarnya di lokasi tuh ada yang jagain. Nah lebih khususnya tuh jagain aku sama Bastian karena tuh scene-nya kayak banyak adegan horor dan kayak banyak emosional yang bener-bener di-push-nya tuh sampai dalam banget dan katanya tuh mengundang banyak hal-hal yang tidak baik lah. Nah kejadiannya tuh waktu pengambilan adegan bapak tahlilan. Emosinya di situ berat, kayak aku pun juga sebagai seorang aktor tuh belum pernah ngerasain kehilangan orang tua gitu. Dan di sini tuh kayak aku beneran ngerasain kayak kehilangan seorang bapak gitu. Terus emosinya pecah di situ, habis pecah aku pengen rilis lah ke toilet gitu kan. Aku agak mual karena juga kayak aku juga kebelet, terus di sini aku tuh agak berat, terus sebelum ke toilet tuh kayak dibersih-bersihin dulu lah gitu. Terus udah dibersihin aku ke toilet gitu. Aku juga masih kayak anxious, emosinya belum rilis, nggak bisa dirilis juga karena habis itu masih ada adegan-adegan berat yang butuh emosi itu gitu. Nah akhirnya aku ke toilet, habis selesai dari toilet aku kekunci. Kekunci di dalam toilet? Kekunci di dalam toilet. Berapa lama itu kekunci? 40 menit. Hah? Kita baru berapa menit aja nggak bisa dibuka udah panik banget. Itu kamu di dalam situasinya panik banget. Aduh aku udah nggak jelas sih kayak, aduh jangan sampai
aku masih kayak pengen positif, jangan sampai nih syuting mundur gara-gara gue doang nih kekunci gitu. Akhirnya si toilet itu si pintunya tuh dijebol dan masih nggak bisa keluar juga. Akhirnya pintunya didobrak gitu. Dan di dalam tuh rasanya nggak enak banget, kayak apa ya, dada tuh sesek berat karena emang masih kayak rasa kehilangannya tuh ada gitu. Cuman juga kayak siniku, aku nggak tahu apakah itu kolesterol, apakah itu berat ya. Terus juga kayak aku nggak bawa handphone, nggak apa. Itu kamu teriak aja? Teriak ketok-ketok, di depan tuh banyak orang gitu. Tapi rasanya walaupun kayak di situ rame depan tuh ini, tapi rasanya kayak apa ya, kosong gitu, kayak lagi ada di limbo gitu, kayak nggak jelas nih gue lagi di alam mana sih gitu. Itu kenapa sih? Itu kenapa? Nah, itu lokasi syutingnya rumah? Lokasi syuting rumah. Rumah? Rumahnya juga apa agak creepy rumahnya sih. gimana? Iya. Kamu kuncinya di rumah? Di kamarnya bapak. Kan di kamar bapak. Iya. Itu bukan WC beneran. Itu WC buat Enggak. syuting. Enggak ada, itu WC beneran. Iya, itu WC beneran. Itu WC beneran, dan rumahnya sebenarnya rumahnya produser kami yang buat di lokasi syuting, tapi entah kenapa rumah itu tuh nggak perlu ngeset. Udah serem, terus juga udah keadaannya begitu. udah keadaannya Iya, begitu. udah. Biasanya kalau rumah normal kan ya udah ya, mungkin lukisan yang lucu atau apa gitu, tiba-tiba ada macan di situ. Ada patung macan, aku juga nggak ngerti kenapa di situ. Dan itu nggak ngeset. Itu rumah bagus banget, terusnya udah banyak barang Bagus, antik. bagus ya. Karena lo, iya bagus, lo happy ya sebagai sutradara ya. Banget Tapi gitu ya. maaf banget Udah ibu banyak produser, rumah lo serem. Udah sampai Barang dikunci antik, lagi. lukisan gitu. Kita kan emang pengennya tuh ini kesannya rumah kayak orang yang pernah kaya tapi udah down gitu. Jadi memang banyak banget barang antik yang aneh-aneh gitu ya. Makanya waktu dan itu rumah salah satu produser kita gitu. Jadi juga yang kayak boleh nih di sini nih. Dan itu bukan properti lagi. Itu bukan properti lagi. Kan biasanya kita properti ada set lain. Ini udah asli begitu. Iya. Wah, 40 menit. Kenapa sih tau kenapa digangguin ya? Ya kalau dibilang gangguin satu, Ada yang ini suka kan nggak sih acara sama kan memang acara Ada yang sebel apa ada yang suka kalau kayak gitu? lebih kepengen kayaknya. Mau ngedeketin temenin jadinya. Penasaran. Kan itulah cerita dari True Story tuh agak sedikit gimana ya? Nggak bisa kita juga ngomong ini diikutin setan. Kita juga nggak bisa bilang ini apes. Wallahu alam aja udah saat itu memang ya udah kita lagi kena deh dikunciin. Karena apa? Kalau kita True Story yang memang real nyata cerita, kita bermain di situ menganggap semuanya sepele, alam yang bermain tuh. Jeleknya dan buruknya kalau film asli nyata. Jadi kita pun yang pemain ya harus menghargai situasinya. Kadang kamu saat lagi jadi diri kamu di situ, lagi main peranan kamu, ya ada yang kebawa dengan energi kamu. Iya sih, Namanya alam goib kan mainnya energi. Kalau orang bilang setan itu bisa nyentuh langsung gini lempar, enggak. Kalau energi dia tidak besar, dia tidak akan bisa nyentuh apapun. Tapi kalau energi dia sudah besar, dia baru bisa nyentuh. Apalagi cerita ini. Cerita ini kayaknya saya 1 dibanding 1 juta cerita yang udah pernah denger, ini yang paling aneh. Dan penasaran, bener nggak? Saya spiritualis, beda dengan penonton lain mungkin. Spiritualis yang membayangkan kejadian orang meninggal jadi mayit, jalan dari satu kota ke kota lain, dan itu jaraknya kalau kita naik mobil aja sekian jam, cukup banget lama, dan dia udah nyampe, balik lagi dalam keadaan mayit yang rapih. Kalau jangan bahas pakai logika, udah goib nggak bisa pakai logika. Tapi yang saya mau tanyain, kutukan terbesar apa? Setuju. Bener nggak? Iya. Berarti kan kenapa orang-orang harus menonton Selepas Tahlil? Yang menurut saya yang saya jawab, saya harus tahu ini ceritanya kenapa? Kenapa sampai ini bikin mayit bisa dapat kutukan yang sedramatisir ini? Mayit loh, udah mati aja masih aja dapat PR gitu. agak repot deh. Kan? Udah kayak gitu dalam semasa hidupnya kayak gimana dia? Nah, kutukannya apa? Itu masih di otak. Karena aku nggak pernah mainin itu kan. Satu, nggak pernah ngutuk orang, pernahnya nyantet orang. Oke, buat kita balik ke Bang Jamal. Cerita ini kan adaptasi real, nyata. Pernah ketemu dengan keluarga beliau pasti dong. Keluarga Dari yang narasumber ini. Iya. Pasti kan nyari tahu. Lebih besar kutukan orang santet apa kutukan ini, Bang?
Menurutku ya. Iya. Dari Pasti pandangan banyak orang. dong narasumber yang cerita-cerita dong. Iya. Banyak. Paling parah kutukan ini atau kutukan santet? Kutukan ini, karena ini sampai ke generasi-generasi gitu. Yang bikin gue penasaran. Bang. Iya. Lo orang awam, bahas orang awam yang hanya kamu mendengarkan cerita ini dan menelaah. Betul. Aku yang denger ceritamu bang, gila kayaknya santet nggak gini-gini amat. Betul. Ya kalau udah mati keluar darah, keluar paku, Iya. selesai. Karena ini kan satu kampung dan turun ke generasi-generasi selanjutnya. Dan itu terus. Enggak, sudah berhenti karena ada satu waktu itu wali ya. Penyelesaian berarti ya. Penyelesaian, bukan penyelesaian sih, lebih ke pada saat datang ke sana sama untuk mensiarkan agama Islam, dia itu minta doa ke Allah bahwa minta tolong untuk dikurangi gitu kutukan ini. Dan banyak juga dari kampung itu tuh bilang pada saat kejadian di almarhum Pak Hadi pun semoga ini yang terakhir gitu. Iya. Dan Tapi ternyata masih ada sebenarnya 1-2 gitu, 1-2 kejadian. jadi setelah Pak Hadi itu masih ada ya berarti? Masih ada. Jadi ternyata kan aku ke Surabaya langsung kan. Di Surabaya itu kan aku langsung ketemu sama siapa ya itu sebutannya apa ya? Sepupu dari temannya ayahnya Mas Noca ini. Nah, di situ dia bilang kalau warga di kampung yang di Surabaya itu ternyata banyak keturunan dari warga yang dari sana ini. Gitu, pendatang ke desa itu. Makanya masih ada beberapa kejadian ternyata. 1-2. Bahkan ada yang jenazah perempuan. bukan laki-laki aja. Iya, bukan laki-laki aja yang menjadi kayak gitu. Jenazahnya bangkit dan jalan. Berarti kan emang yang namanya kutukan itu yang saya tahu nggak hanya cuma sekali, pasti ada beberapa kali. Banyak kok film-film yang udah diingatkan, ya kan akhirnya jadi film. Di film itu udah diingatkan jangan begini, jangan begini, masih dilakuin. Kalau ini sakit hatinya mungkin terlalu besar sampai akhirnya punya sumpah serapah dan kejadian. Cuma kan yang dipikirkan ya kan cukup saat itu doang dan beberapa orang, tapi akhirnya sumpah serapah itu kena sama orang-orang yang tidak bersalah. Kasihan juga. Tapi baru kalian cerita aja saya udah kemana-mana loh otak saya. Tapi sepertinya kutukan itu juga berhenti itu karena warga yang ada di kampung ini yang tadinya dikutuk itu sudah tobat semua. Karena kan dulunya kenapa ada ulama datang sana karena daerah ini terkenal maksiatnya ya. Iya. Segala-galanya ya. Iya. Berarti itu memang kampung yang dikutuknya bukan cuma sama manusia, itu emang udah Allah yang nentuin ya. Iya. Tapi selihatnya mata itu kan kita gampang ya Pak Sutradara ngelihat nih tulisan, cerita, ngedenger kita gampang. Realisasinya bagaimana Pak? Realisasinya seru, tapi apa ya, kita selalu ini juga sih, maksudnya sebelum ke satu tempat syuting gitu ya, berdoa dulu, minta izin dulu mungkin sama yang di situ gitu. Jadi juga soalnya aku juga kadang menganggap kalau misalnya ada goib juga tuh selama kita tuh masih respectful gitu ya, kayak karena ada kan di sekitar kita, cuma mereka ada di dimensi yang berbeda, tapi selama kita datang tetap kayak masuk ke rumah orang aja gitu ya, permisi maaf kesini mau syuting, mau bikin proyek ini gitu, dan apa ya, karena ada sisi itunya tuh alhamdulillah sih waktu syuting sebenarnya kita cukup lancar gitu ya. Alhamdulillah nggak ada yang gimana kecuali untuk Agni ya, mungkin ada yang nggak tapi mungkin dia juga betah karena lu di situ gitu. Iya kayaknya dia melihat ada makanya kayak ini kunciin aja kayaknya orangnya sih ratu setan kayaknya. Aduh, kunciin aja biar gak usah pulang. Tapi Agni nih ya, kamu dengan pemeran horor itu banyak banget ya, pemain di film horor tuh banyak banget. Udah ada berapa? 7 atau 8 kali ini? 8 ya, kayak ini yang ke-8. Ini udah berapa ya? 6 kali. Nah, udah lebih itu. Udah lebih cukup lah. Akan naik terus kan? Tapi kamu dengan pemeran kamu di film horor percaya nggak adanya goib? Percaya nggak percaya? Percaya. Tapi aku menghormati gitu. Dari waktu kecil sih aku diceritain katanya aku pernah diliatin, tapi aku sendiri lupa. Dan karena kecil. Iya, semua keluarga aku bilang kalau aku pernah diliatin sama Gendruwo waktu itu, tapi aku di sini lupa dan aku
terakhir kali ngalami kejadian yang nggak enak tuh waktu dikunciin itu gitu. Jadi kayak ya aku berusaha menghormati aja sih. Kalau misalkan sampai diliatin, ya syukur aku jadi punya apa ya, kayak emosi tabungan gitu kalau ngeliat setan yang beneran tuh kayak gimana gitu. Jadi kalau misalkan enggak ya alhamdulillah gitu. Berarti kurang sensitif ya? Kurang sensitif ya aku ya. Mungkin. Lebih banyaknya energi emosionalnya. Iya. Karena manusia itu kan nggak cuma yang sensitif aja yang bisa mengirim magnet. Tapi saat kita lagi emosional kita tinggi, terus kayak kamu tiba-tiba moodnya nggak enak, terus marah yang sampai meledak kan itu memang kamu banget kan? Iya, kok kamu tahu sih? Kalau lagi pas meledak itu namanya energi, udah itu doang. Jadi kalau kamu mau tahu aura gimana, ya cuma sampai situ doang. Tapi kamu bisa lihat aura aku? Iya. Nggak aur-auran kan? Tenang aja, aman. Buktinya saya masih mau kok. Kamu harus jadi peran saya. Amin ya Allah. Berarti kan auranya nggak aura-auran. Mahal auranya. Amin. Kenapa? Pemeran di film horor itu sama kayak di action. Karena menurut aku, Sama kayak di action. Sama di action. Cuma bedanya di horor itu kamu harus bisa jadi apapun mukanya. Ya sedih, jahat, yang ya kan kalau jadi orang baik pun ada dong muka di saat dia lagi dendam sama orang itu tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Yang muka lugu-lugu tapi marah. Nah, kalau di horor itu bagaimana caranya orang bisa meranin? Bagi saya kalau orang jadi peran utama udah keren banget. Berarti kamu punya jiwa. Thank you. Karena saya yang berperan jadi diri saya aja saat action gitu nggak bisa. Ternyata nggak bisa sekeren itu, sekena itu. Nah kalau kamu bisa meranin banyak orang kan. Bukan Agnini loh. Bukan jadi Agnini, bener nggak? Kamu jadi si A, jadi si B, jadi si C. Tapi dapat feel itu kan sulit. Tapi kenapa adanya kamu dikunci? Ya emosi. Saat itu kamu kan yang sadar sendiri. Emosi kamu lagi naik. Masih memerankan satu peran itu. Di kejadian itu masuk dengan dimensi mereka dengan kita itu cuma beda satu jengkal gini. Bayangkan cuma satu jengkal. Oh begini sih. Kenapa satu jengkal? Karena kehidupan kita tuh benar-benar berdampingan. Satu jengkal itu antara iman dan aura positif tuh pikiran. Antara iman dan pikiran kita itu sejengkal. Kalau di saat iman kita udah tipis, pikiran kitanya negatif, tambah emosi, masuk. Orang kesurupan itu nggak selalu dia kemasukan yang ada di situ. Kadang kesurupan itu berbanding sama sukma kita sendiri. Karena apa? Terlalu marah, terlalu senang, terlalu sedih. Dia bisa mengapresiasikan itu karena kita kosong di sini. Karena alam bawah sadar. Ternyata yang masuk itu, yang marah itu bukan penghuni situ, tapi jiwa kita yang paling dalam karena kita punya sukma itu. Duh, jadi podcast gue beneran nih, bukan promo film. Ngoceh mulu Ria, pas sutradara. Tapi aku jadi tahu loh kayak gitu-gitu. Pas kamu cerita aku jadi kayak ngebayangin kayak emosi yang aku rasain waktu take itu bener-bener seberat dan sedalam itu gitu. Yang berat karena kehilangan, kedua kayak marah tiba-tiba kehilangan seorang bapak yang awalnya mungkin bapak aku bakal lama nih sama aku, bakal lihat nih sampai punya cicit segala macem gitu. Ternyata tiba-tiba diambil gitu. Dan marahnya tuh karena dia nggak bisa ngasih yang terbaik buat bapaknya ketika masih hidup. Dan aku ngerasain itu banget dan kayak marah gitu. Jadi feel-nya kena banget, emosinya kena banget. Kayak misalnya di satu lokasi syuting, kamu jadi pemeran utama saat lagi emosional tinggi, yang lain kan otomatis, yang namanya kameramen semua kan ke bawah, terus ke bawah emosi itu, ke bawah emosi itu. Salah satu ada yang sensitif, dia yang kesurupan. Bisa terjadi itu. Entah dia pingsan karena nggak kuat nahan, atau tiba-tiba lagi drop dia, padahal nggak. Ada satu energi yang mau berbalik ke siapa, tapi orang itu nggak ada yang bisa nerima. Karena tidak semua orang bisa untuk kesurupan, tidak semua orang bisa merasakan, tidak semua orang bisa menerima energi itu. Karena energi goib itu sangat besar. Kita tabrakan dikit aja tiba-tiba mual, kayak aduh ini hawa panas, padahal biasa aja. Tapi kan berarti nggak semua orang ngerasain. Kayak kamu cuma ini tiba-tiba merinding, kenapa? Ke bawah. Oh iya bener. Oh ya saat ini ya. Cuma ke bawah. Itu aja mereka ada. Cuma energi. Kalau orang bilang wujudnya full penuh, berarti energi dia sangat besar. Dan kitanya yang sangat lemah. Kalau Pak Sutradara pernah melihat saat lokasi syuting atau lagi proses syuting atau di jalan mau syuting gitu. Jalan mau syuting. Ada hambatannya nggak sih saat syuting?
Sebenarnya kita cukup lancar ya waktu. Kekurangan snack aja ya. Nah, itu yang aku kayak jadi untuk dapetin emosi Agni, ternyata tuh gampang. Jangan kasih dia makan dulu, ntar dia juga nangis dari marah sendiri. Kayak mana nih? Gua kan tuh, bagus, itu bagus. Ayo langsung tek Oh gitu. itu malah alami ya, nggak perlu kita suruh-suruh. Iya, jangan Oh, kasih gila dulu. sih. Jangan, sebelum gue berangkat jangan dikasih dulu. Dia kecil-kecil doyan makan juga. Gak tau di film ini mungkin karena depres banget aku bawaannya tuh nangis makan gitu. Tapi capek nggak sih kalau habis syuting? Capek. Kan perannya beda kan, bukan kamu gitu, masa meranin orang gitu, capek banget. Tapi main film horor tuh capek. Tapi happy. Kalau ngelihat hasilnya ya aku happy banget gitu. Cuman kalau nginget-nginget kerja kerasnya, nginget-nginget gak enaknya tuh kayak Masya Allah. Gitu kayak aku tuh sampai pernah kapok tau gak sih main film horor. Tapi kan kalau kamu kapok kan tayang, saya mah kapok karena nggak tayang. Maaf nih kalau ada yang singgung ya. Tapi sumpah capek banget karena aku tuh pengen kayak penonton tuh ngerasain apa yang ada di sepatunya Sarah sih. Aku pengen penonton tuh ngerasain gimana sih rasanya kehilangan seorang bapak. Terus kayak yang paling serem tuh nggak cuman horornya atau setannya itu sendiri, tapi tuh kayak banyak kejadian-kejadian atau rahasia-rahasia yang belum diungkapkan sama bapak, dan jadinya kayak selama hidup ini tuh gue ngapain ya, kok gue nggak kenal sama bokap gue sih, kok gue nggak tahu sih kalau bokap gue ternyata dulunya tuh kayak gini gitu. Itu tuh horor lagi. Iya, karena nggak tahu. Ibaratnya kita anak tapi nggak tahu. Iya. Nggak tahu siapa, nggak tahu bagaimana. Yang taunya setelah udah nggak ada. Iya. Dan kayak rasa kehilangan gitu, kehilangan seseorang tuh juga horor lagi gitu. Nggak cuma lihat setannya aja nih, kehilangan itu juga menurut gue horor lagi. Kamu lagi nyindir aku ya? Nggak lagi nyindir diri sendiri juga. Karena bapak gue meninggal aja gue horor, takut karena bapakku udah nggak ada. Kalau aku horornya ini ditinggal bokap dari kecil. Oh kamu dari kecil, kalau aku Dari dia bang bayi gitu. Itu horor sih, nggak punya bapak. Horor. Kalau sekarang nggak perlu horor. Nggak punya bapak udah biasa, kayak saya juga nggak punya bapak. Pas anak yatim. Kita anak yatim aja tos loh. Ya kan? Dia doang emang artis aneh dia. Anak yatim tos gitu. Tapi emang kan peran itu jadi kena, bener nggak? Jadi kena karena kamu tahu rasanya nggak ada tapi nggak mengenal, ada tapi nggak kenal, itu main juga. Iya jujur walaupun ini gemuruh sih. Di sini. Iya. Jujur kayak aku tuh agak takut sih ngebangun chemistry sama Pak Hadi gitu. Kayak aku nggak punya gambaran gimana what if kalau Agni tuh punya bapak tuh kayak apa sih gitu. Aku tuh nggak punya gambaran, tapi yang aku proyeksikan tuh jadi kayak dulu nih aku tuh kayak punya imajinasi gitu, kalau misalkan bapakku ada nih ya. Bapakku kayak bakal gini deh ke aku bakal gini gitu bapakku. Terus kalau misalkan bapakku ada kayaknya tuh aku kayak Putri Tanjung deh gitu. Putri Tanjung sih. Enggak. Gitu. Jadi tuh kayak aku tuh selama ini kayak gimana ya, Pisces tuh halu gitu kan. What if kalau gue punya bapak. Jadi tuh kayak tabungan emosi itu yang gue pakai. Ririn yang selalu tahu. Aku juga gitu loh. Ya kan? Karena kan pas papa meninggal aku belum begini kan. Nah saat papa nggak ada, aku naik viral, aku menceritakan tentang papaku. Karena memang yang ngebantu aku istiqomah kan papa. Jadi kalau papa masih hidup, dia begini kali ya, bangga banget ya. Terus kayak kalau sekarang makanya aku punya nazar setiap tahun papa selalu haul. Karena cuma itu hadiahnya buat papa. Karena kan langkah aku kan karena ceritain papa. Dikit-dikit ceritain papa. Dan kalau orang ngajak aku shoot di pemakamannya papa, sampai ada waktu itu kru dari Trans TV suruh aku kasih tetes mata, aku bilang buat apa? Teteh biar ya kalau nggak nangis, gue tanpa syuting pun nyebut nama papa lagi di dalam hati atau ngucap pengen, Pak hari ini Cia sekolah, gue jadi pengen nangis. Hari ini Cia mau sekolah, Pak aku punya ini, aku nggak bisa. Aku sangat deket, kalau aku sangat deket. Dan aku sempet ribut jauh sama mama. Sampai akhirnya sekarang mak gue ada di rumah, Ya udah baik lagi. Karena apa, dunia itu aku tahu ternyata itu rahasia. Yang udah pernah aku jalanin ini, rahasianya kalau gue gak marahan sama mama, gue gak dapet ini ya. Oh kalau papa gue masih hidup, gue begini ya jadinya. Nah karena papaku udah gak ada, aku diajarin buat tenang. Karena yang ngajarin aku tenang papa. Jadi kalau film, aku udah berbau bapak, aku yang nggak bisa sebenarnya. Kayak ngeliat orang-orang hidup dengan bapaknya yang masih baik, aku nggak bisa.
pasti nangis. Sirik kalau nggak? bapak Sirik gue, nggak? iya. Oh, sirik nggak ngiri iya. Iya sirik Kalau nggak ngiri benci. nganan deh ya. Oke, ya bener sih. Bener. Cuma kan kalau kamu di film apapun, Heeh. aku akuin kamu kena dapet film. Sih. Tinggal Banget dia di aku belum ngeliat lagi Pak, dia berperannya yang jadi ini loh, yang cewek cute. Dukun santet dong. Ya kan dia pengen jadi dukun santet, gue ngeri tahu lama-lama. Jangan-jangan dia ngapalin dirapel sama dia ditulis terus. Bisa lah. Ya, kamu abis ini aku cute. jadi penerus kamu. Tapi ya. Aku ini hak dukun santet diem-diem, waduh. Tapi cocok sih kalau mukanya. Oke. Coba bengis gimana? Ya udah stop. Wih. Oke, kita lanjut ke Bang Jamal. Gue takut lama-lama malah dia yang bener-bener ini keluar dari sini, teh tulisin dah caranya, ya kan? Tulisin gitu. Gue bawa deh ke permen pulau, ya. gue pinjam. Bang Jamal, cerita yang keberapa ini yang dibuat film? Ini sebenarnya cerita ketiga tapi jadi cerita pertama yang Tayang. akan tayang di Lentera Malam Oke. sama dengan Visinema dan juga Bia Studio disutradarai sama Pak Adi. Tanggal berapa ini tayangnya Bang Tanggal Jamal? 10 Juli 2025. Tanggal 10 Juli 2025 berarti sebentar lagi ya. Dan Bang Jamal sendiri bangga dong filmnya. Seneng banget, parah, bangga banget. Apalagi film ini nggak cuman menampilkan horornya aja, tapi ternyata ada drama dari sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu drama keluarga, drama antara anak dan juga ayah. Dan satu lagi ada sebuah pesan yang mungkin semua itu kita alami gitu, bahwa setiap jenazah itu pasti punya rahasia. Gitu. Betul banget, betul banget. Dan satu-satu cita-citanya mama saya kepengen banget jadi pemandi jenazah, tapi sama saya nggak diizinin. Kadang-kadang mulutnya julid dia, terus mayat yang aneh-aneh diomongin lagi. Karena memang benar setiap mayat itu punya rahasianya masing-masing. Buat Agni Nihak dan Mas Dio, Pak Dio, ya saya bingung nih ngomongnya. Kayaknya nggak pantas-pantas dipanggil Pak, Om. De. Opa. Oke. Apa sih? Kenapa sahabat mistis harus menonton selepas tahlil? Menurut kalian nih, kenapa sih harus nonton? Coba dirimu. Kenapa dulu? Ini mungkin lebih dari yang dipelajarin dari karakternya Saras kali ya. Kalau sebenarnya tuh nggak apa-apa lagi teman-teman berduka, sedih gitu ya. Emang harus sewajarnya seperti itu gitu. Dan emosi kan kayak datang dan pergi kayak ombak di laut gitu. Jadi kayak iya kalau emang lagi sedih ya rasain aja sedih. Lagi marah ya rasain aja, diimbres aja gitu. Tapi kayak dicari tahu, di acknowledge gitu. Sedihnya tuh kenapa? Marahnya tuh kenapa gitu, dan ya udah move on gitu. Jangan kayak Saras sosokan tidak ya sedih tapi kayak coba melawan dengan logikanya segala macam, akhirnya dia runtuh karena dia sangat skeptis sama hal-hal goib di sekitarnya gitu. Oke, kalau Mas Dio sendiri? Dari aku yang pasti harus nonton karena ada Agnini satu, ada Bastian Steele, ada Diandra, dan ceritanya juga untuk tahu kenapa si mayat ini bisa bangkit, ya emang itu sesuatu yang bisa ditonton di filmnya gitu. Ya, betul. Dan rahasia apa yang dimiliki sama Pak Hadi? Itu ya, yang pengen kita lihat ya. tapi benar, itu yang nggak boleh kita bongkar di sini. Namanya bukan promo dia. Yang harus tahu. Dan buat kalian yang sayang dan cinta banget sama YouTube Lentera Malam, nonton, buktiin cinta kalian dari 2000 berapa Bang Jamal? 2020. Dari 2020. Kayak saya harus mengungkapkan kamu dengan teman-teman YouTuber lain itu salah satu YouTube yang sering saya tonton dulu. Wah, terima kasih Teh. Salah satu fans berat kalian yang belum diundang. Tetap begitu. Kan udah diajakin. Iya kan saya harus tetap begitu cewek. Oke. Kamu tahu kan tim Iya. kode. Buat Tim kalian kode. sahabat mistis, sahabat dari Lentera Malam, tonton selepas tahlil tanggal 10 Juli 2025 2025 di seluruh bioskop di Indonesia. bioskop, jangan di rumah saya, di bioskop bareng sama saya. Nanti kalau untuk sahabat mistis yang mau nonton bareng yuk selepas tahlil kayak di gala premier yang lain atau penonton bareng lain,
boleh chat karena kayak pengantin iblis ngajakin saya nonton bareng tuh ada, terus beberapa yang promo di sini bareng boleh. Nah sekarang selepas tahlil yang nonton di mana hubungin saya aja, nanti saya tiba-tiba muncul ting kita nonton bareng. Oke, terima kasih buat Bang Jamal. Sukses terus YouTube-nya, selalu jadi motivasi saya. Amin. Jangan pernah sombong sama saya. Bye-bye. Tidak akan. Ditulis ya namanya ya. Bercanda. Selalu sukses, sehat, berkah, selamat dunia akhirat. Buat Mas Dio juga makin sukses. Enggak yang pertama, jangan kapok sama horor. Mudah-mudahan ini film pertama yang sukses. Mengawali ke depannya yang sukses. Buat Agni Nihak makin lancar lagi rezekinya, makin sukses. Dapat nanti calon yang baik, dapat kehidupan yang baik. Bener nggak? Rezeki yang makin baik, selalu jadi peran yang terbaik. Oke. Buat selepas tahlil, semoga sukses. Amin. Saya tidak mau ngomong apa-apa karena Tuhan tahu menuliskan 1 juta penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.